Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Perlu melibatkan lintas program dan lintas sektor, memperkuat jejaring internal dan eksternal layanan tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi untuk kesiapsiagaannya Satgas kami sudah siapkan dalam rangka menghadapi ini, sehingga mereka tetap memonitor di grup-grup yang kami sudah bentuk di mana titik kejadian. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Komitmen tangani tuberkulosis, Dinkes Bau-Bau bentuk koalisi organisasi profesi dalam penanggulangan tuberkulosis yang disingkat KOPI-TBC. Pemkot Bau-Bau keluarkan surat edaran tentang potensi ancaman bencana hidrometeorologi periode Desember ini. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 15 Desember 2022 bersama saya Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkait COVID-19 tanah air, di mana Indonesia mencatat 2.136 kasus baru COVID-19 hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Seiring itu, terdapat kasus sembuh sebanyak 2.508 dan 24 pasien COVID-19 meninggal dunia. Indonesia telah mencatat total 6.704.268 kasus COVID-19 terkonfirmasi, dan hari ini juga terdapat 54.817 spesimen diperiksa dengan jumlah suspek pasien COVID-19 ada sebanyak 3.867. DKI Jakarta sempat mencatat 0 kasus kematian akibat COVID-19. Namun semenjak subvarian Omikron teridentifikasi terhitung per 4 Juli hingga 11 Desember 2022, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat kumulatif 534 jiwa meninggal dunia akibat COVID-19. Kasus kematian tersebut didominasi kelompok lansia sebanyak 344 orang, sementara 190 lainnya non-lansia. Dinkes DKI menyoroti kebanyakan pasien yang meninggal tidak menyadari bahwa dirinya terpapar virus corona. Imbasnya pasien tidak sempat mendapatkan penanganan lantaran sudah dalam kondisi kritis. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Komitmen tangani tuberkulosis, Dinkes Bau-Bau bentuk koalisi organisasi profesi dalam penanggulangan tuberkulosis yang disingkat KOPI-TBC. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Perlu melibatkan lintas program dan lintas sektor, memperkuat jejaring internal dan eksternal layanan tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan. Tuberkulosis atau TBC masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Bau-Bau. 75% pasien TBC masuk dalam kelompok usia produktif 15 hingga 54 tahun dan sebagian besarnya terancam kehilangan pekerjaan akibat penyakit yang diderita. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menggelar pertemuan untuk membentuk koalisi organisasi profesi dalam penanggulangan tuberkulosis yang disingkat KOPI-TBC. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina di Bau-Bau Rabu menyebutkan Kota Bau-Bau memiliki beberapa organisasi profesi namun belum terhimpun dalam satu organisasi koalisi profesi penanganan TBC sebab penanganan TBC memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Tuberkulosis merupakan urusan semua pihak sehingga perlu dukungan semua pihak terkait, dan koalisi organisasi profesi penanggulangan tuberkulosis adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen dan terlibat
dalam upaya penanggulangan tuberkulosis baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota melalui jejaring PPM tuberkulosis. Kota Bau-Bau memiliki beberapa organisasi profesi seperti IDI, PDGI, IAPMI, IAI, PPNI, IDI, Patelti, Hakli, Persagi, dan PAVI. Di tempat yang sama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah menyebut pemerintah terus berproses dalam melaksanakan upaya pemulihan program tuberkulosis di era pandemi COVID-19. Di antaranya dengan melakukan strategi pencegahan, penemuan kasus dan deteksi, pengobatan layanan primer dan layanan rujukan, kolaborasi, kemitraan dan jejaring, serta perubahan perilaku. Penanggulangan TBC perlu melibatkan dan membutuhkan kontribusi dari seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi profesi, pemangku kepentingan lainnya, serta segenap lapisan masyarakat. Dan untuk meningkatkan akses layanan tuberkulosis yang bermutu, perlu melibatkan lintas program dan lintas sektor, memperkuat jejaring internal dan eksternal layanan tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan tracing dan treatment TBC di masyarakat. Sebagai bentuk komitmen bersama, Wali Kota Laude Ahmad Muniansyah bersama seluruh stakeholder bertanda tangan di atas spanduk putih bertuliskan Kota Bau-Bau menuju eliminasi TBC 2030. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Pemkot Bau-Bau keluarkan surat edaran tentang potensi ancaman bencana hidrometeorologi periode Desember ini. Warga pun diminta melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisasi dampak bencana. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Waspada terhadap kemungkinan risiko bencana yang dapat terjadi akibat bencana hidrometeorologi, banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan surat edaran tentang imbauan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang pada periode Desember 2022. Kepala Pelaksana Kalaks Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengungkapkan, surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Bau-Bau itu merujuk data-data BMKG tentang potensi cuaca ekstrim sehingga diperlukan upaya pencegahan dalam meminimalisasi dampak bencana. Kita sudah membuat regulasi, dasarnya itu dari BMKG. Itu sudah dikeluarkan oleh Wali Kota Bau-Bau berdasarkan berbentuk surat edaran yang ditandatangani dan ditembuskan ke Forkopimda. Isinya antara lain itu waspada terhadap kemungkinan risiko bencana yang dapat terjadi akibat bencana hidrometeorologi, banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Dalam surat edaran itu, lanjut muslimin, warga juga diimbau selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama drainase, dan menormalisasi secara rutin. Kemudian, menghindari pohon-pohon rawan tumbang, serta menghindari pemukiman yang berada di kerendahan dan lereng bukit yang rawan bencana banjir dan tanah longsor. Kata muslimin, sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, BPBD Bau-Bau juga telah membentuk 2 tim, masing-masing tim evakuasi apabila terjadi bencana dan tim yang bertugas menyelesaikan pekerjaan jika terjadi pohon tumbang. Jadi untuk kesiapsiagaannya Satgas kami sudah siapkan dalam rangka menghadapi ini. Tinggal mereka tetap memonitor di grup-grup yang kami sudah bentuk di mana titik kejadian. Muslimin juga meminta masyarakat menghubungi call center BPBD Bau-Bau jika di wilayahnya terjadi hujan lebih dari sejam agar timnya disiagakan di lokasi tersebut untuk memberikan pertolongan jika terjadi bencana. Masyarakat dapat menghubungi call center BPBD Bau-Bau di nomor 0821 9045 5257. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Mulia Jaya di Kelurahan Kampionaho, Kecamatan Bungi, Suheli mengaku dengan adanya potensi cuaca ekstrim itu, para petani merasa was-was karena dikhawatirkan dapat memicu banjir yang membuat lahan pertanian mereka terendam sehingga tidak dapat menanam. Apalagi berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, lanjut Suheli, banjir merendam lahan pertanian mereka yang membuat petani sangat merugi.
kita ini sudah was-was ini karena kita mau ini berjadwal menanam ini Januari Februari, kita sangat was-was ini entah bagaimana ke depannya ini kita punya nasib karena kita lihat cuaca sekarang mulai dari bulan 12 ini sangat-sangat ekstrim ini. Jadi entah bagaimana ini kita hadapi nih. Pas mulai bulan 12 ini Desember kan sudah pancaroba. Sementara ini baru pancaroba sudah hujannya sudah tidak karuan, sudah tidak seperti yang tahun-tahun kemarin. Ya jadi ini susah kita prediksi begitu. Karena itu Suheli berharap sebelum terjadi bencana, pemerintah harus turun melihat kondisi di lapangan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sekaligus memberikan pemahaman petani soal kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana alam. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kelurahan terbaik di Bau-Bau bakal diikutsertakan penilaian Kota Sehat Kualifikasi Wistara 2023 mendatang. Selengkapnya Ode Nurliani melaporkan. Tim gabungan dari Bapeda, Dinas Kesehatan, PKK, dan Forum Kota Sehat telah merampungkan penilaian lomba kelurahan dan kecamatan sehat tingkat Kota Bau-Bau 12 hingga 13 Desember. Bagi wilayah yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan dari pemerintah daerah. Keistimewaan lainnya akan menjadi proyek percontohan dan inovasinya menjadi lokus penilaian Kota Sehat tingkat nasional 2023 mendatang. Ketua Tim Akselerasi Bau-Bau Sehat Darul Dahan menyatakan seluruh kelurahan yang menang di lomba tingkat daerah akan ikut sertakan dalam penilaian Kota Sehat Kualifikasi Wistara. Salah satunya inovasi dan kelengkapan kelembagaan. Kita akan mempersiapkan beberapa kelurahan yang akan menjadi fokus kita dalam menghadapi penilaian di tahun 2003. Nah, ada beberapa hal di persiapan kita di tahun 2003 nanti untuk penilaian Swastisa Bawistara. Tentu selain kelembagaan yang harus kita siapkan, kita akan mempersiapkan beberapa inovasi di masing-masing kelurahan dengan One Village, One Innovation. Jadi satu kelurahan adalah satu inovasi minimal harus dimiliki oleh masing-masing kelurahan. Kemudian juga selain itu kita harus siapkan beberapa kampung-kampung tematik yang nantinya akan menjadi fokus penilaian di Wistara tahun 2023. PLH Kepala Bapeda Bau-Bau itu meminta pihak kecamatan, kelurahan hingga seluruh elemen masyarakat turut berpartisipasi mensukseskan program Kota Sehat. Ia berharap seluruh kelurahan di Bau-Bau memiliki inovasi sesuai dengan potensi wilayah dan tatanan Kota Sehat. Terpisah Ketua TPPKK Bau-Bau Ode Nur Santi Monianse mengatakan, pasca penilaian, tim juri akan mengevaluasi penyelenggaraan lomba dengan menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah serta forum sehat untuk menentukan nominasi juara. Terhadap OPD, tim forum akan memberikan saran dan masukan untuk mendukung kesempurnaan kamp tematik di wilayah masing-masing. Kota Sehat Kota Bau-Bau bahwa ini jangan hanya sekedar untuk mengikuti lomba, tetapi yang kita harapkan adalah keberlanjutan daripada kegiatan ini ke depan, di mana nanti pada saat kita mengikuti Wistara 2, kita memang betul-betul sudah siap. Sementara pengumuman lomba kecamatan kelurahan sehat tahun 2022 diupayakan menjelang pergantian tahun. Juara 1 akan diberi reward senilai 7,5 juta, begitupun dengan juara 2, juara 3, serta harapan 1 hingga harapan 3 dengan nominal jutaan rupiah. Wade Nuriani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Puluhan personil Polres Bau-Bau turut mempartisipasi dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Kodim 1413 Buton. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD tahun 2022 di Aula Kodim 1413 Buton. PLH Kapolres Bau-Bau AKBP Suharman Sanusi melalui Kabak SDM Kompol Anwar sangat mengapresiasi kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh Kodim 1413 Buton tersebut. Karena kegiatan kemanusiaan seperti ini sangat membantu masyarakat yang akan membutuhkan darah. Lebih lanjut, Kabak SDM, kegiatan donor darah sangat penting dilaksanakan mengingat kebutuhan darah di Kota Bau-Bau sangat tinggi. Pihaknya pun berkomitmen akan selalu standby mendonorkan darah saat ada warga yang membutuhkan. Ia juga menambahkan kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian keluarga besar Polres Bau-Bau terhadap masyarakat yang membutuhkan darah, sekaligus untuk membantu ketersediaan stok darah di PMI. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Komitmen tangani tuberkulosis, Dinkes Bau-Bau bentuk koalisi organisasi profesi dalam penanggulangan tuberkulosis yang disingkat KOPI TBC. Pemkot Bau-Bau keluarkan surat edaran tentang potensi ancaman bencana hidrometeorologi periode Desember ini. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.